teman-teman semuanya. Selamat menyaksikan presentasi dari kami. Perkenalkan, kelompok 8 psikologi gender yang akan membahas salah satu topik psikologi mengenai keberagaman identitas gender, yaitu identitas gender non-biner. Topik ini semakin banyak diperbincangkan karena berkaitan dengan bagaimana seseorang memahami dan mengekspresikan dirinya. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengajak teman-teman semua untuk mengenal nih apa itu identitas gender non-biner, karakteristiknya, serta bagaimana perspektif psikologi memandang fenomena tersebut. Nah, sebelum masuk ke materi utama, penting untuk dipahami bahwa identitas gender merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang berkaitan dengan bagaimana individu tersebut memandang dan merasakan gendernya. Dalam masyarakat, kita umumnya mengenal dua kategori gender, yaitu perempuan dan juga laki-laki. Namun, kenyataannya masih terdapat individu yang tidak merasakan identitas gendernya sepenuhnya sesuai dengan kedua kategori tersebut. Salah satu identitas yang termasuk ke dalam keberagaman gender tersebut adalah non-binary. Harapan kami selama menyaksikan video ini, teman-teman dapat menambah wawasan mengenai keberagaman identitas gender serta mengembangkan sikap yang lebih terbuka, empatik, dan menghargai perbedaan individu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak bersama video animasi mengenai identitas gender non-biner. Selamat menyaksikan! Tahukah kamu, tidak semua orang merasa identitas gendernya sesuai dengan kategori laki-laki atau perempuan. Dalam perspektif psikologis, hal ini dinamakan identitas gender non-biner. Non-biner adalah identitas yang tidak sepenuhnya berada dalam kategori laki-laki maupun perempuan dan merupakan bagian dari keberagaman manusia. Ayo kita memahami bagaimana identitas non-biner ini dapat berkembang. Sejak kecil, individu diperkenalkan pada konsep gender laki-laki dan perempuan. Namun ternyata tidak semua orang merasa cocok dengan kedua kategori tersebut. Sebagian remaja mungkin merasa bingung karena tidak menemukan istilah yang menggambarkan dirinya. Hingga akhirnya mereka mengenal konsep non-biner melalui informasi dan pengalaman sosial. Proses mengenali diri ini disebut eksplorasi identitas dan membantu individu menerima dirinya dengan lebih baik. Namun, perjalanan tersebut seringkali tidak mudah. Individu non-biner menghadapi tantangan karena masyarakat umumnya masih menggunakan sistem gender biner. Dalam keluarga, individu yang memiliki identitas non-biner terkadang tidak dipahami sehingga menimbulkan konflik dan tekanan emosional. Di sekolah atau di kampus, mereka dapat mengalami stereotip, perundungan, atau pengembalian identitas. Tantangan serupa juga dapat terjadi di lingkungan kerja. Karena menurut teori minority stress, stigma, dan diskriminasi dapat memberikan tekanan psikologis tambahan bagi kelompok minoritas. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis? Individu non-biner memiliki resiko lebih tinggi mengalami kecemasan, depresi, dan stres psikologis. Namun, masalah tersebut bukan disebabkan oleh identitas non-biner, melainkan oleh diskriminasi, penolakan, serta stigma. Dukungan dari keluarga, teman, sekolah, dan komunitas dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis individu non-biner. Penerimaan diri dan penerimaan lingkungan menjadi faktor yang sangat penting yang melindungi kesehatan mental. Tantangan yang dihadapi individu non-biner lebih banyak berasal dari respon lingkungan sosial. Karena itu, lingkungan yang inklusif dan bebas stigma sangat penting untuk kesejahteraan semua orang. Setiap individu berhak memahami, mengekspresikan, dan menerima dirinya secara otentik.